Nah, sekarang identifikasi masalah. Apa itu identifikasi masalah? Nah, Bapak Ibu, yang pertama mengenal masalah pembelajaran di sekolah masing-masing. Kemudian ada studi kasus. Nah, nanti Bapak Ibu dosen akan bertanya pada Bapak Ibu, ini secara daring ya, sudah mulai proses perkuliahan. Jadi tanya jawab ya dengan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu akan bertanya jawab dengan dosen tentang bagaimana keseharian di sekolah, kemudian masalah-masalah yang dihadapi. Nah, Bapak Ibu nanti untuk mempermudah bagaimana merumuskan masalah-masalah itu, Bapak Ibu disuruh membuat peta konsep tentang studi kasus di sekolah masing-masing. Nah, Bapak Ibu, di sini tahap ini adalah tahap yang paling menentukan, yaitu Bapak Ibu disuruh memilih 3 pembelajaran sesuai tema masing-masing di kelas yang Bapak Ibu pilih. Nah, karena nantinya pembelajaran ini akan dipakai untuk membuat perangkat pembelajaran dan juga dipakai untuk praktek mengajar saat PPL, gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian tahap yang keenam yaitu uji komprehensif. Nah, sebelum uji komprehensif ada praktek peer teaching namanya. Jadi Bapak Ibu mengajar di depan teman-teman sejawat dengan dosen yang mengamati secara virtual pastinya. Nah, kemudian setelah peer teaching ada uji komprehensif. Apa itu uji komprehensif? Ini lebih kepada sharing pendapat dengan dosen, mempertahankan pendapat dan karya kita. Nah, ini adalah Zoom yang berisi 1 peserta dan 2 dosen. 1 dosen dan 1 guru pamong. Jadi bertiga. Roomnya room khusus, jadi tidak ada teman. Jadi kita sendirian hanya berhadapan dengan dosen. Sistemnya face to face virtual. Jadi kita ditanya jawab, kemudian dengan dosen bagaimana alasan mempertahankan RPP yang sudah kita buat gitu. Itu uji komprehensif. Nah, uji komprehensif ini setelah dilakukan praktek mengajar yang peer teaching, praktek kecil ya. Nah, tahap selanjutnya ada PPL. Nah, PPL ini dilakukan selama 3 siklus, masing-masing sekitar 10 hari. Jadi ada 30 hari selama PPL. Bapak Ibu diminta untuk mengaplikasikan, menerapkan perangkat pembelajaran yang sudah dibuat gitu ya. Nah, kemudian ada uji kinerja setelah PPL. Nah, uji kinerja ini adalah uji kinerja dari dikti. Bapak Ibu harus mendaftar secara daring, secara online pada dikti. Ini bukan dari LPTK tapi dari dikti langsung. Tahapan uji kinerja. Apa itu uji kinerja? Membuat perangkat pembelajaran baru di luar perangkat yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi bukan perangkat yang PPL ya Bapak Ibu ya, harus yang baru. Kemudian video pembuatan alat peraga. Nah, itu direkam, dibuat videonya. Kemudian membuat video mengajar yang baru disertai pengenalan individu semenarik mungkin. Kemudian menyertakan sertifikat 2 tahun terakhir, ada pengalaman organisasi di masyarakat. Nah, seperti itu uji kinerja. Selanjutnya uji pengetahuan atau UP, sama dengan UKIN. Uji pengetahuan juga mendaftar pada dikti secara online. Apa itu uji pengetahuan? Yaitu mengerjakan soal-soal tes dari dikti secara online. Sistem daring secara domisili. Jadi Bapak Ibu bisa mengerjakan dari rumah dengan mengakses secara online. Materi ujiannya berdasarkan modul dan materi kuliah tambahan dari dosen. Nah, UP ini adalah ujian terakhir dalam tahapan PPG. Baik Bapak Ibu peserta PPG tahun 2022, tetap semangat belajar ya. Semoga Bapak Ibu dilancarkan dalam proses pendidikan profesi gurunya di tahun ini dan selanjutnya. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.